waiting for you. ومصابيح الدنيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز القوي ذو العلا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله نبي الهدى وخاتم الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أسفى الأسفياء وأزكى الأزكياء وأتقى الأتقياء وعلى آله النجباء وأصحابه الكرماء أما بعد فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. Manaqib singkat Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah. Maulana Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang ulama ahli syariat, ahli tariqah, ahli ma'rifat. Beliau seorang figur dan tokoh ulama yang berasal dari kota Martapura, Banjarmasin. Beliau dilahirkan di desa Lokgabang, kecamatan Astambul, Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Masehi. Ketika itu pemerintahan dipimpin oleh Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah yang memerintah pada tahun 1700 hingga 1734 Masehi. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibu beliau bernama Aminah. Beliau anak tertua dari 5 bersaudara, Muhammad Arsyad, Zainal Abidin, Diang Panangah dan Nurmin. Masa kecil. Sejak kecil sudah nampak pada pribadi beliau kecerdasan yang melebihi dari anak-anak seusianya. Dalam usia 7 tahun, beliau sudah pandai membaca Al-Quran. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus, santun sudah menjadi tabiatnya. Beliau sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaiannya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada suatu saat Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah sedang berkunjung ke kampung Lokgabang. Sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arsyad, terkesan akan lukisan itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad karena Sultan mengharapkan Muhammad Arsyad kelak menjadi pemimpin yang alim. Menikah dan menuntut ilmu di Mekah. Ia mendapat pendidikan penuh di istana sehingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian ia dikawinkan dengan seorang perempuan yang solehah bernama Putri Bajut. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Maka disampaikannya lah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati, mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya istrinya menerima niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka setelah mendapat restu dari Sultan, berangkatlah Muhammad Arsyad ke tanah suci mewujudkan cita-citanya. Derayan air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya. Di tanah suci, Muhammad Arsyad mengaji kepada ulama-ulama terkemuka pada masa itu. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Hasani Al-Madani. Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Hasani Al-Madani adalah guru Muhammad Arsyad di bidang tasawuf, di mana di bawah bimbingannya lah Muhammad Arsyad melakukan suluk dan khalwat, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah mutlak dari sekian ribu murid Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani Al-Hasani. Selain itu, guru-guru Syekh Muhammad Arsyad yang lain seperti Syekh Ahmad bin Mun'im Ad-Damanhuri, Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi,
Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, Syekh Sidik bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi As-Sarkawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghrabi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abi Sandi, Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Abdullah Mirgani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Fagih Jalaluddin Aceh. Selama menuntut ilmu di tanah suci, Syekh Muhammad Arsyad menjalin persahabatan dengan sesama penuntut ilmu seperti Syekh Abdul Samad Al-Palembani, pengarang kitab Syarus Salikin dan Hiyadus Salikin, Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis, yang kemudian menjadi menantu Syekh Muhammad Arsyad, sehingga mereka dikenal sebagai empat serangkai dari tanah Jawi. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, timbullah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka, guru beliau menyarankan agar keempat muridnya ini pulang ke Jawa untuk berdakwah di negerinya masing-masing, membentulkan arah kiblat masjid. Maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman, memasuki wilayah Nusantara. Mula-mula mereka singgah di Sumatera, yaitu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri. Selama di Betawi, Syekh Muhammad Arsyad diminta menetap sebentar untuk mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Betawi. Salah satu peristiwa penting selama di Betawi adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan 5 menuliskan di atas batu dalam aksara Arab Melayu yang bertuliskan bahwa kiblat masjid ini telah berputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 Hijriah. Setelah 2 bulan berada di Betawi, maka Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Wahab Bugis serta adik beliau Haji Zainal Abidin berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjar. Tiba di kampung halaman pada bulan Ramadan 1186 Hijriah bertepatan 1772 Masehi. Sampailah Muhammad Arsyad di kampung halamannya Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Setibanya di kampung halaman, ternyata raja yang sangat arif yang banyak membantu Muhammad Arsyad telah wafat dan digantikan oleh anak beliau, Sultan Tahmidillah II bin Sultan Tamjidillah I. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan Muhammad Arsyad dan rombongan dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun mengelung-elukannya sebagai seorang ulama matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Aktivitas beliau sepulangnya dari tanah suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik pada keluarga, kerabat, ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan Sultan pun termasuk salah seorang muridnya, sehingga jadilah dia raja yang alim lagi waro. Hubungan dengan Kesultanan Banjar, Sultan Tahmidullah II yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar yang sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan inilah yang meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad agar menulis sebuah kitab hukum ibadah atau hukum fikih yang kelak kemudian dikenal dengan nama kitab Sabilal Muhtadin. Pengajaran dan bermasyarakat. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sekembalinya ke kampung halaman dari Mekah, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka perkampungan baru yang diberi nama Kampung Dalam Pagar. Di kampung dalam pagar ini pula beliau berdiam dan mengajar serta mendidik anak cucu dan murid-murid. Seiring berjalannya waktu, kampung ini menjadi ramai dengan orang yang menuntut ilmu agama. Hingga tidak heran Syekh Muhammad Arsyad banyak mencetak anak, cucu dan murid-murid yang alim dan soleh. Beliau juga membuat irigasi guna meningkatkan hasil pertanian, membentuk mahkamah syariah yang bertugas untuk memberi nasihat kepada kerajaan tentang hukum Islam. Beliau juga berkiprah dalam bidang dakwah baik lisan maupun tulisan.
karya-karyanya. Kitab karya Syekh Muhammad Arsyad yang paling terkenal ialah Kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin, yang artinya dalam terjemahan bebas adalah jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Kitab Usuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat 20. Kitab Tuhfatur Raghibin, yaitu kitab yang membahas soal-soal i'tikad serta perbuatan yang sesat. Kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang haid dan nifas bagi kaum wanita. Kitab Faraid, hukum pembagian warisan. Kitabun Nikah, kitab fatwa Syekh Sulaiman Kurdi. Kitab Qaulul Muntazar, kitab Kanzul Ma'rifah, dan beberapa karya tulis beliau yang tidak disebut di sini. Kurang lebih 40 tahun berkiprah dalam dakwah baik lisan maupun tulisan, dalam rangka mencetak anak, cucu dan murid-murid agar menjadi alim dan soleh. Maka pada hari Kamis pukul 18.30 sore antara maghrib dan isya tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah bertepatan dengan tahun 1812 Masehi, Syekh Muhammad Arsyad berpulang ke rahmatullah dalam usia 105 tahun dan dimakamkan di desa Kalampayan. Semenjak itu beliau lebih dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Muhammad Nabil.